teman-teman, perkenalkan aku Cari Artiwi yang hari ini akan mempresentasikan tentang hipotesis. Di sini aku akan menjelaskan materi statistik lanjutan, yaitu hipotesis. Nah, hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi, di mana pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Hipotesis menurut ahli yaitu Donald Ari, hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Jadi teman-teman, hipotesis statistik adalah suatu pernyataan atau dugaan yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama hipotesis nol atau dinotasikan dengan H0. Yang kedua hipotesis alternatif yang dinotasikan dengan H1. Di mana hipotesis nol ditandai dengan kata-kata seperti tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dan sejenisnya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Sebaliknya, jika hipotesis nol dapat dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima. Data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis tersebut diperoleh dari sampel yang dipilih oleh peneliti. Kesalahan memilih sampel akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Nah, di sini terdapat kesalahan yang terjadi dalam uji hipotesis, yaitu ada dua tipe, yaitu yang tipe pertama di mana adalah satu kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar atau yang seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan A atau alfa. Sedangkan yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak ya. Tingkat kesalahan ini dinyatakan dengan nilai B. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dasar pengujian hipotesis. Yang pertama dilakukan yaitu menentukan formulasi hipotesis. Dalam menentukan formulasi hipotesis, formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. A. Hipotesis nol atau nihil. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis yang sebenarnya. Hipotesis alternatif atau tandingan. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif, timbul tiga keadaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Yang kedua, hipotesis alternatif menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. Dan yang ketiga, menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan apabila hipotesis nol diterima,
maka hipotesis alternatif ditolak. Demikian pula sebaliknya. Jika hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis nol akan ditolak. Yang kedua dilakukan yaitu menentukan taraf nyata. Jadi, taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata dan digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis nol itu benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam bentuk persen. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai tabel distribusi atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Dan yang keempat dilakukan adalah menentukan nilai uji statistik, di mana uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan, akan diuji parameter populasi atau P, maka pertama-tama dihitung adalah statistik sampel. Dan yang kelima dilakukan dalam prosedur ini adalah membuat kesimpulan, di mana pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal menerima atau menolak hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Nah, itulah kelima prosedur pengujian hipotesis. Itu dia materi dari saya tentang hipotesis dari statistik lanjutan. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.